Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan, diberi kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini saya akan membagikan ilmu tentang mempraktekkan tentang Anates, di mana Anates ini adalah sebuah software yang bisa menunjang untuk terutama di mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan yang paling bermanfaat mungkin ini untuk ketika kalian akan menghadapi skripsi, pembuatan PTK, dan ingin mengetahui seberapa besarnya validitas, reliabilitas, dan daya pembeda dan tingkat kesukarannya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Adalah Anates. Di sini ada dua, ada yang pilihan ganda, ada yang uraian. Kita coba untuk yang pilihan ganda. Nah, langkah awal kalau yang pertama kali kita bikin file baru. Jumlah subjek itu adalah banyaknya siswa, jumlah butir skor soal itu adalah 10, jumlah pilihannya itu ada bisa saja 4, kalau 4 itu A, B, C, D, kalau 5 mungkin itu A, B, C, D, E. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada menu kembali, menu utama, buat file baru, simpan, baca file, cetak. Subjeknya ini adalah 10. Kemudian ini nomor butir baru, soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor butir asli juga sama. Ini kunci jawaban pilihan ganda, misalkan ini A, C, D, D. Nah, di sini kita tulis nama, dan ini jawaban persiswanya. Ini tidak bisa di copy pastekan, tapi kita mengetik satu persatu. Nah, karena ini kalau kita ketik agak lama, saya sudah siapkan. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kita lihat file yang sudah ada. Nah, ini soal praktik PG ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini jawaban A, C, D, D, B, C, A, E, D. Ini adalah jawaban, kunci jawabannya. Misalkan kita ambil Badru menjawab A, C, C, D, B, D, D, A, E. Nah, ini adalah jawaban Badru. Misalkan ambil lagi jawaban Oki, D, A, C, E, A, E, E. Nah, ini aja lah. Nah, ini adalah jawaban siswa. Ini nama siswanya. Saya ambil subjeknya itu adalah 15, jumlah butir soalnya 10, pilihan jawabannya itu adalah ada 5. Oke. Setelah kita rekap, nah, baru kita lihat penyekoran data. Nah, di sini ada satu itu jawaban benar. Ini adalah yang jawaban yang salah. Jawaban benar, salah, benar, salah. Ini jadi otomatis langsung berbentuk kalau salah strip atau 0, kalau benar itu adalah 1 gitu. Soal yang pertama kita lihat, ini adalah soal ada 5 siswa yang menjawab benar. Nah, ini adalah skor. Pak, kenapa ini kosong? Ini biasanya adalah siswa yang pertama, pasti otomatis hilang gitu. Tapi nggak usah kaget gitu. Nah, ini ada rata-ratanya 4,2, standar deviasinya 1,9, langsung keluar. Nah, kita coba urutkan sesuai skor tertinggi ke terendah. Oke. Tertinggi adalah 8. Kalau dari awal 8 itu adalah Caca. Berarti ini adalah Caca, kedua Ahmad, ketiga Dini, keempat Evi, kelima Badru, kelima, keenam, ketujuh, dan terakhir adalah Jasra dan Indah.
Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, ini kita bisa lihat skor bobotnya. Nah, kita bisa atur di sini bobotnya bisa diganti. Tuh, kalau jawaban benar bisa mau jadi 2, 5, 10 dan yang lainnya. Nah, jawaban salahnya bisa 0, berapa, tapi bisa negatif juga nanya. Oke. Skorasi, skor bobot. Kayak gini. Ini berarti sesuai peringkat jumlah yang terbesar, tertinggi ya. Oke, kita kembali lagi ke menu. Nah, kalau kita klik olah semua otomatis, yang reliabilitas, kelas unggul ASO, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, kualitas pengecor, rekam bisa langsung ada klik ini. Tapi kalau kita ingin yang kita cari ada misalkan reliabilitasnya, maka muncul reliabilitasnya saja gitu. Misalkan kita ambil reliabilitas. Nah, reliabilitas tesnya ada 0,53. Artinya apa 0,53? Cek kembali lagi di tabel reliabilitas gitu. Korelasinya gimana? Simpangan bakunya berapa, rata-ratanya berapa gitu. Kembali lagi. Kemudian kelas unggul ASOR. Nah, ini yang pakai rumus untuk kelas unggul itu adalah kelas atas, ASOR itu adalah kelas bawah. Ini ada Oki, Indah, ini ya 8776. Nah, ini kita lihat ke bawah kan itu. Oke, kembali lagi ke menu daya pembeda. Nah, ini daya pembedanya DP nya ya, kelas atas, kelas bawah bedanya 4, ini 100%. Daya pembeda itu per soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dilihat dari kelas atas. Nah, oke. Kelas atas dibagi kelas bawah kalau per N sama dengan 4. Oke, lanjut tingkat kesukaran. Kita lihat tingkat kesukarannya untuk soal yang pertama, yang benar itu dia menjawab 5. Itu dia tafsirannya itu sedang. Kemudian soal yang kedua tafsirannya adalah sedang juga. Kita lihat yang sukar 20,00 itu adalah sukar. Ada perbedaan antara kalau misalkan kalian menggunakan manual dan anates. Kalau untuk manual biasanya itu 0,0, kalau ini langsung dipersenkan ya, tapi dengan tujuan yang sama gitu. Tujuan sama, klasifikasinya sama, angkanya saja yang berbeda. Kemudian rekapitulasi korelasi skor. Ini sangat signifikan, maksudnya ini mungkin adalah validitas ya, korelasi itu. Ini per soal, per item ya. Oke, kita klik coba ini batasnya apa. Oh, ini ya, berarti tidak dapat dihitung, bisa koefisiennya 0. Oke, kita tutup dan kita kembali dan kita lihat rekap analisis butir ini secara keseluruhan. Daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, validitas, signifikan, dan reliabilitasnya 0,53. Nah, kalau misalkan kita klik olah semua, hasilnya akan berbentuk seperti ini. Itu ada skor data di bobot ya, skor bobot, reliabilitas, kelas unggul dan kelas ASOR. Kemudian daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total atau yang disebut dengan validitas, kualitas pengecohnya, ini ada keterangannya ya, kualitas A, B, C, D, E. Tuh, A 5 bintang 2 kunci jawaban.
plus itu sangat baik. Seperti ini keterangannya. Dan yang terakhir adalah rekap analisis butir secara keseluruhan. Nah, rata-rata semua korelasi ini bisa dicetak ke printer atau juga bisa di copy ke Word, banyaklah caranya. Nah, ini anates untuk soal objektif atau soal pilihan ganda. Kita coba sekarang ke soal esai. Kita close kembali karena berbeda. Kayak saja. Jalankan anates uraian atau esai. Oke. Nah, kalau misalkan membuat baru, subjeknya itu ada siswanya berapa, jumlah butir soalnya ada berapa soalnya. Oke, kita klik oke. Nah, hampir sama, cuma pada soal esai itu ada skor maksimal. Misalkan skor maksimal di sini 10, di sini 5, di sini 15, di sini 10 gitu ya. Ini adalah skor ideal atau skor maksimalnya. Di sini bisa diisi apakah di sini 5, kemudian 7, kemudian 8 dan yang lain-lainnya. Itu ini adalah jawaban-jawaban siswa, bisa saja 0 gitu. Yang pasti maksimalnya adalah atau skor idealnya adalah 10, tidak melebihi dari skor ideal gitu. Kita kembali ke menu. Misalkan saya sudah ada file yang baru, ya. Praktek anates kita buka. Cancel. File baru. File yang ada. Iya. Open. Praktek anates. Oke. Nah, ini misalkan maksimalnya 5, ininya 10, ininya 15, ininya 10, ininya 10. Nah, seperti itu saya belum merekap ya. Kalau manual itu seperti ini. Nah, 5, 10, 5, 10, 10. Oke, 5, 10, 10, 10, 10. Kemudian Badru 3, 10, 15, 3, 10, 15, 10, 10, 10, 10, 10. Caca 5, 10, 5, 10, 10, 10, 7. Dini 0, 10, 15, 0, 10, 15, 7, 5. Evi 3, 7, 10, 3, 7, 10, 5, 10. Farhan 55. Oke. 10, 10, 10. Gani 5, 10. 10. Hari 5, 10, 15, 5, 10, 15, 10, 10, 5. Indah 3, 10, 5, 5, 10. Jasra 3, 10, 10, 5. Karim 5, 10,
Nah, setelah kita rekap, kita lihat kembali ke menu utama, kita lihat penyekoran data. Nah, ini adalah skor yang didapatkan oleh Ahmad. Pasti di sini kan paling maksimal atau skor ideal di sini adalah 50, karena 5 tambah 15 20 30 40 50 berarti ini. Nah, kalau kita klik di sini, yang tertinggi adalah Badrun dengan skor 48. Yang terendah adalah Jasra. Ini ada rata-ratanya, ada standar deviasinya. Kemudian kita lihat ini hampir sama seperti yang Anates pilihan ganda. Kita lihat reliabilitasnya. Oh, ini min 0,66, min 0,66. Korelasinya negatif juga, min 0,25. Simpangan bakunya 5,72, 30 rata-ratanya 39. Oke. Kita lihat kelas unggul dan kelas asornya. Ini yang kelas unggul, kelas atas Badrun, Ahmad, Harin, Karim. Kelas bawahnya Evi, Gani, Indah, dan Jasra. Skornya ini kelihatan simpangan bakunya per soal ini ya, soal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian daya pembeda. Oke, butir soalnya ada 5, kelas unggul, kelas asor. Ini daya pembedanya 20%, 7,5, 41,67, 50. Kemudian kita lihat lagi tingkat kesukaran. Mudah, sangat mudah, sedang mudah, dan sangat mudah. Tidak ada yang sukar ya. Karena apa? Dilihat dari tingkat kesukaran ini 80, 60, kayaknya kalau di bawah 50 bisa saja itu termasuk ke sukar. Ya. Karena di sini kelihatannya bagus-bagus gitu. Kemudian korelasi. Nah, signifikan, ini tersignifikasi. Signifikan ini berarti kuat ya validitasnya. Misalnya ini sedang, atau ini lemah, ini juga lemah masuknya gitu. Kemudian rekap analisis secara keseluruhan ini. Dan kalau misalkan kita lihat olah suara otomatis bentuknya seperti ini. Oke. Asor, tingkat kesukaran, korelasi skor berdasarkan dengan skor total atau validitasnya. Dan yang terakhir adalah rekap keseluruhan. Seperti itu penggunaan Anates pada evaluasi pembelajaran. Itu ada 2, ada pilihan ganda, ada uraian. Langkahnya sama, kita memasukkan. Makanya saya untuk kalau PG yang awalnya asalnya pilih jawaban siswa, kita rubah mana yang benar, itu berangka 1, kalau salah 0. Kita rekap. Begitu juga untuk yang esai juga sama, kita rekap dulu terhadap Excel, baru kita masukkan kepada aplikasi Anates. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, tidak hanya sekarang ataupun nanti. Mudah-mudahan makin berkah. Terima kasih.
atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.